Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Metalia Sonata Subagariang. Saya berkuliah di Universitas Katolik Santo Thomas Medan dari Fakultas FK Prodi PGSD. Baik, demikianlah perkenalan singkat saya. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas video pembelajaran matematika di SD kelas lanjut dari dosen pengampu Bapak Patri Johnson Silaban MPD. Baik, teman-teman, langsung saja kita kepada materi yang akan kita bahas. Baik, di sini kita akan belajar mengenai FPB atau faktor persekutuan terbesar. Dalam FPB ini kita hanya mencari FPB-nya saja. Baik, langsung saja kita ke dalam contoh yang pertama. Contoh yang pertama ini kita disuruh di sini mencari FPB dari 18 dan 36. Baik, di dalam mencari FPB ini, kedua bilangan yang harus kita cari ini harus sama-sama dibagi. Harus bisa sama-sama, semisal dibagi 2 atau semisal dibagi 3. Baik, di sini kita bagikan dengan 2. 18 dibagi 2 bisa, itu hasilnya 9. 36 dibagi 2 juga bisa, itu hasilnya 18. 9 dibagi 2 tidak bisa, jadi kita bagikan dengan 3. 9 dibagi 3 itu 3 hasilnya. 18 dibagi 3 itu 6. 3 dibagi 2 tidak bisa, jadi 3 dibagi 3 itu hasilnya 1. 6 dibagi 3 itu hasilnya 2. Jadi hanya sampai sini saja ya teman-teman pembagiannya. Baik, langsung saja kita jumlahkan FPB dari 18 dan 36 itu 2 dikali 3 pangkat 2. Dari mana 3 pangkat 2 ini? Dari sini ya teman-teman. 3 dikali 3. Dari sini ya teman-teman. Dari sini. Makanya hasilnya itu 3 pangkat 2. Hasil dari 2 dikali 3 pangkat 2 itu 18. Untuk mencari FPB dari 18 itu ada rumusnya, yaitu C sama dengan 18 dibagi FPB. Berapa tadi hasil jumlah FPB dari kedua bilangan ini? Yaitu, ya betul sekali, 18. Jadi 18 dibagi 18 itu hasilnya 1. Terus kita mencari FPB dari 36. Sama juga ya teman-teman, cara pengerjaannya dibagikan dengan jumlah FPB kedua bilangan itu, yaitu 18. 36 dibagi 18 itu hasilnya 2. Seperti itu ya teman-teman cara pengerjaannya. Baik, kita masuk kepada contoh yang kedua. Itu kita disuruh mencari 3 bilangan FPB dari ketiga bilangan ini, yaitu bilangan pertama 280, bilangan B itu 450, bilangan C itu 500. Baik, langsung saja kita faktorisasikan atau kita faktorkan. 280 dibagi 2 itu hasilnya 190, 450 itu dibagi 2 hasilnya 225, 500 dibagi 2 itu hasilnya 250. 190 dibagi 2 bisa, 225 dibagi 2 tidak bisa, jadi dibagi 3 juga tidak bisa, kita bagikan dengan 5 ya teman-teman. 190 dibagi 5 itu hasilnya 38, 225 dibagi 5 itu hasilnya 45, 250 dibagi 5 itu hasilnya 50. Dan hanya sampai sini saja penyederhanaannya atau penfaktorannya. Karena dibagi 5 juga tidak bisa ya teman-teman, 38 dibagi 5 juga tidak bisa. Makanya hasilnya sampai di sini. Jadi jumlah FPB dari ketiga bilangan itu yaitu 2 dikalikan dengan 5 hasilnya 10. 10 lah hasil FPB dari ketiga bilangan ini. Jadi, untuk mengetahui FPB dari bilangan per bilangan tersebut, yaitu dengan cara kita bagikan dengan jumlah FPB ketiga bilangan, yaitu 280 dibagi 10 itu hasilnya 28, 450 dibagi 10 itu hasilnya 45, 500 dibagi 10 itu hasilnya 50. Seperti itu ya teman-teman. Kita next slide ke materi berikutnya. Kita masuk kepada materi KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Di sini juga kita hanya mencari KPK-nya saja. Di dalam KPK ini kita akan mengetahui bagaimana caranya kita menentukan 50 hari sebelum tanggal 8 Oktober dan 50 hari sesudah 8 Oktober. Yang pertama kita menentukan harinya dulu ya teman-teman, 50 hari sebelum dan sesudah.
Baik, langsung saja kita ke dalam penyelesaiannya. Pertama, kita masukkan yang diketahui itu Selasa 8 Oktober 2024. Di sini kita mencari yang pertama itu harinya dulu. Dan mencari hari ini kita di sini kita tambahkan ya 50 hari kan? 50 hari kan di sini yang ditanya. Jadi kita tambahkan Selasa 8 Oktober 2024 ditambah 50 hari. Mengapa di sini ada 7 teman-teman? Karena di dalam satu minggu itu ada 7 hari. Jadi ini dibagi. 7 kali berapa? 7 kali berapa biar hasilnya mendekati 50? Mendekati ya teman-teman, tidak bisa. Tidak bisa dikali hasilnya 50, tidak bisa. Jadi mendekati, yang mendekati 50 hasil perkalian dari 7 itu adalah 7 dikali 7. Berapa teman-teman? 7 dikali 7? Iya, betul sekali, itu hasilnya 49. 49 ke 50 itu dikurang? Iya, kurang itu 1, atau di sini kita bikin tambahkan 1 ya. Kurang 1 biar hasilnya itu 50. Biar hasilnya 50 itu kurang 1 kan teman-teman. Jadi, makanya lah di sini hasilnya itu 7 buka kurung 1. Jadi, 50 hari sebelum hari Senin, yaitu 1 hari sebelum hari Senin itu, iya, betul sekali. 1 hari sebelum hari Selasa. Maaf ya teman-teman, kita ulangi, maaf saya salah dalam mengucapkan harinya. 1 hari sebelum hari Selasa itu hari apa? Ya, betul sekali, hari Senin. Dan 1 hari sesudah hari Selasa itu betul sekali hari Rabu. Kenapa 1 hari? Karena ini tadi teman-teman. Kurang 1 kan untuk hasilnya 50. Karena 7 kali 7 kan 49. Untuk ke 50 kan kurang 1. Jadi 50 dibagi 7 itu 7 dikurang 1. Jadi makanya lah hari Selasa, 1 hari sebelum hari Selasa itu hari Senin, 1 hari sesudah hari Selasa itu hari Rabu. Kita next slide. Di sini kita akan mencari, atau di sini kita akan menentukan tanggal sebelum 50 hari dan sesudah 50 hari. Langsung saja kita ke penyelesaiannya, kita langsung masukkan yang diketahui. Sama saja pengerjaannya, kita tambahkan dengan 50. Di sini yang 50 ini kita tambahkan dengan 8. Ini kita jumlahkan ya teman-teman. Hasilnya, ya betul sekali, hasilnya 58 Oktober. Di sini kita pertama kali mengerjakan sesudah dulu ya teman-teman. Di sini kita mencari sesudah dulu. Jadi, kita kurangkan dengan bulan Oktober. Kenapa di sini 31? Karena di dalam Oktober ini terdapat 31 hari. Jadi 58 dikurang 31 Oktober itu hasilnya 24. Dan mengapa di sini November? Karena sesudah Oktober kan November. Itulah makanya kita perlu juga mengetahui beberapa hari di bulan-bulan. Ada berapa hari di bulan-bulan tertentu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi hasilnya itu 50 hari sesudah 50 hari pada tanggal 8 Oktober 2024 itu tanggal 24 November. Seperti itu ya teman-teman. Terus selanjutnya kita di sini akan mencari yang sebelum Oktober sebelum 50 hari ya teman-teman. Langsung saja di dalam pencarian sebelum ini di sini kita mengurangkan atau dikurangkan 50 dikurang 8 itu ini kan teman-teman. 50 dikurang 8 itu hasilnya 42. Mengapa di sini ada angka 30 ini? Karena perlu kita ketahui sebelum Oktober itu September. Jadi di bulan September itu terdapat 30 hari. Itu ya teman-teman. Jadi 42 dikurang 30 hasilnya 12. Sebelum bulan September itu bulan Agustus. Jadi 50 hari sebelum tanggal 8 Oktober 2024 itu tanggal 12
Agustus. Seperti itu ya, teman-teman. Next slide. Baik, di dalam poin C ini kita akan belajar mengenai akar pangkat 2. Dalam akar pangkat 2 ini kita harus perlu mengetahui akar-akar pangkat 2. 1 pangkat 2 itu berapa, 2 pangkat 2 itu berapa, 3 pangkat 2 itu berapa, agar kita lebih cepat atau lebih mudah dalam mengerjakan akar pangkat 2 ini. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam contoh yang pertama. Berapa akar dari 144? Di sini ada hasilnya 12. Dari mana ini dapat 12 ini? Jadi kita selesaikan bersama-sama. Baik, di sini langsung saja kita tulis 14. 14. Di sini kita memfaktorkan ya, teman-teman. 14 ini dibagi 2, itu hasilnya 72. Oh, maaf teman-teman, 72. 72 dibagi 2, itu hasilnya 36. 36 dibagi 2 masih bisa, itu hasilnya 18. Maaf ya teman-teman, tulisan saya di sini kurang bagus, kurang rapi. 18 dibagi 2 juga masih bisa. Dibagikan 2 itu hasilnya 9. 9 dibagi 2 tidak bisa, jadi kita bagikan dengan 3. 9 dibagi 3 berapa? Ya betul sekali, 3. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 itu hasilnya 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 ini dari sini ya teman-teman. 3 dikali 3. Oke, di sini di dalam hasil dari faktor ini kita disuruh juga di sini menyederhanakan. Kita sederhanakan pangkatnya ini. Jadi kita sama-sama bagi 2 yuk teman-teman. Dibagi 2. Jadi 4 dibagi 2 itu hasilnya 2 dibagi 2 habis, jadi langsung saja kita turunkan. 3 pangkat 1 kan tetap juga 3 hasilnya, jadi langsung saja kita turunkan angka 3-nya. 2 pangkat 2 dikali 3, maka hasilnya 12. Seperti itu ya teman-teman. Baru kita masuk ke dalam contoh yang B. Di sini disuruh kita mencari akar dari 3136. Jadi pengerjaan ini kan akar pangkat 2. Langsung saja kita bagikan 2 seperti ini. Seperti ini. Jadi di dalam pengerjaan ini kita harus, seperti yang saya bilang tadi, kita harus tahu akar pangkat 2. Misalnya 1 pangkat 2 berapa, 2 pangkat 2 berapa, 3 pangkat 2 berapa. Jadi yang mendekati 31 ini tidak boleh lebih ya teman-teman. Yang mendekati atau sebelum 31. Yaitu 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 dikali 5 dikali. Ya, betul sekali teman-teman, 5 dikali 5. 5 dikali 5 berapa? 25. Inilah makanya di sini kita buat 25. Di dalam ini kita di sini kita kurangkan ya teman-teman. Jadi 31 dikurang 25 itu hasilnya 6. Jadi ini teman-teman, kenapa di sini menjadi 10? Karena kita ini hasil dari penjumlahan. Hasil dari penjumlahan 5 ditambah 5. 5 ditambah 5 berapa? Ya betul sekali, 10. 10 ini berapa kali berapa lah agar kita lebih mudah mendapatkan hasil 636 ini perkalian berapa agar lebih mudah. Yaitu berapa kali berapa lah hasilnya biar 36. Itu kan teman-teman, yaitu 6 dikali 6 dikali 6. Maka 106 dikali 6 itu hasilnya 636. Seperti itu ya teman-teman cara pengerjaannya. Baik, langsung saja kita ke materi berikutnya. Di poin D kita akan belajar mengenai akar pangkat 3. Baik, di akar pangkat 3 ini juga perlu kita mengetahui 1 pangkat 3 berapa, 2 pangkat 3 berapa, 3 pangkat 3 berapa ya teman-teman. Agar kita lebih mudah mengerjakan akar pangkat 3 ini, perakaran ini. Jadi contoh yang pertama, akar pangkat 3 dari 1728 itu berapa? Jadi terlebih dahulu kita mengerjakan yang di dalam ini, akarnya ini.
Jadi, kita langsung selesaikan saja ya teman-teman. 1728 kita bagikan. Kita bagikan dengan 2, itu hasilnya 864. 664 masih bisa dibagi 2 ya teman-teman. Dibagi 2 itu hasilnya 432. Cara membagikan ini biar gampang teman-teman. Jadi seperti ini caranya. Ini kita bagikan dengan ini 8 dibagi 2 hasilnya 4, 6 dibagi 2 hasilnya 3, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Seperti itu ya teman-teman agar lebih mudah. Baik. Kita bagikan lagi. 4 dibagi 2 berapa? Yuk, 2. 3 dibagi 2 tidak bisa kan? Bisa teman-teman, tapi ada kurangnya. Jadi langsung saja kedua bilangan ini kita bagikan dengan 2. 32 dibagi 2 itu hasilnya, iya betul sekali. 12. 16. Maaf teman-teman, saya salah. 16. Seperti itu ya teman-teman. Agar lebih mudah kita mengerjakannya. Jadi 216 dibagi 2. Itu hasilnya 108. 2 dibagi 2 itu 1. 16 dibagi 2 itu 8. 108. 108 dibagi 2. 8 dibagi 2 itu hasilnya, ya betul sekali, 54. Ya teman-teman, tulisannya kurang jelas ini. 54 dibagi 2 itu hasilnya 27. 27 dibagi 2 tidak bisa, jadi kita bagikan dengan 3. Berapa hasilnya? Ya betul sekali, itu 9. 9, maaf teman-teman. 9 dibagi 2 tidak bisa, dibagikan 3. Itu hasilnya 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Jadi sampai sini. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 itu hasilnya 2 pangkat 6. 3 dikali 3 dikali 3 itu hasilnya 3 pangkat 3. Kita sederhanakan ya teman-teman, ini pangkatnya biar kita lebih mudah mendapatkan hasilnya. Yuk kita sama-sama dibagi 3. Kita buat sama-sama dibagi 3. 6 dibagi 3 itu hasilnya 2. Di sini 2 ya teman-teman. 4 pangkat 2 ini. 6 dibagi 3 itu hasilnya 2, 3 dibagi 3 itu hasilnya 1, 3 pangkat 1 sama saja itu hasilnya 3, jadi langsung saja kita turunkan 3-nya, 4 pangkat 2 dikali 3, ya hasilnya 12. Ada loh teman-teman cara pengerjaan ini yang lebih mudah, yaitu dengan cara kita harus menghafal angka patokan yang ada di sini. Angka patokan yang ada di sini. Ini kurang ya teman-teman, itu ada 6, itu sama dengan di sini saja. 6 sama dengan 6. Hasilnya 6 sama dengan 6. Baik, langsung saja kita penyelesaian yang lebih mudah. Itu hasilnya tadi 12 kan? Lebih mudahnya yaitu di sini kita lihat dari angka patokannya. Angka patokannya ya, teman-teman. Baik, di akar pangkat 3 ini, 1. Hanya 1 yang bisa. 1 pangkat 3 kan hasilnya 1 juga. Seperti itu kan, teman-teman. Jadi, yang mendekati 1 ya 1. Makanya di sini kita buat 1. Dan dari mana dapatnya 2 ini, teman-teman? Ini dari kita lihat yang paling belakang. Angka yang paling 8 itu 8. Langsung saja kita lihat. Angka patokan. Berapa? Berapa sama berapa itu hasilnya 8? Iya, betul sekali. Itu 2 sama dengan 8. Maka di sini kita buat 2. Agar lebih mudah kita mendapatkan 12 itu, yaitu dengan cara kita harus menghafal angka patokan ini. Angka patokan ini. Langsung saja kita ke contoh berikutnya. Akar pangkat 3 dari 46.656. Ini kan akar pangkat 3. Jadi kita bagikan langsung 3 di belakang 0 ini. Akar pangkat 3 berapa? Agar hasilnya mendekati 46. Itu berapa, teman-teman? Ya, betul sekali. Itu 3. Ya, teman-teman, itu 3. Karena 3 pangkat 3
Seperti yang teman-teman, 3 pangkat 3 itu kan 3 dikali 3 dikali 3 kali 3. 3 dikali 3 dikali 3 itu 3 pangkat 3. 3 dikali 3 dikali 3 itu hasilnya 27. Kalau misalnya kita buat 4 pangkat 3 itu sudah melebihi nilai yang ditentukan di sini. 4 pangkat 3 kan itu hasilnya 64. Jadi sudah melebihi. Jadi kalau boleh sebelum mendekati 46 itu, ya betul sekali. 3 pangkat 3, maka kita buat di sini 3. Karena 3 pangkat 3 kan hasilnya 27 itu. Terus kita lihat angka berapa di sini paling terakhir, ya betul sekali angka 6. 6 sama dengan berapa? Hasilnya juga 6. Kita lihat di angka patokan. Ya, ini tadi yang saya tuliskan. 6 sama dengan 6. Maka di sini kita buat 6. Jadi, akar pangkat 3 dari 46.656 itu hasilnya 36. Seperti itu ya teman-teman, cara mudah untuk mengerjakan akar pangkat 3 ini dengan menghafal angka patokan yang sudah ditentukan. Baik teman-teman, demikianlah penjelasan yang saya buat. Semoga dengan video pembelajaran ini kita dapat mempergunakan, kita dapat memahami mulai dari FPB, KPK, akar pangkat 2, dan akar pangkat 3. Demikianlah video saya. Jikalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.